Heyo bre, selamat datang di channel review film dunia. Kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Interstellar yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan tentang penjelajahan galaksi demi bisa menemukan planet yang layak huni, karena kondisi bumi saat itu sudah sangat memprihatinkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ngobrolin film. Di awal, kita diperlihatkan suatu masa ketika bumi sudah semakin tak layak huni. Orang-orang udah gak lagi mikirin duit, melainkan makanan untuk bertahan hidup di planet ini. Cooper merupakan seorang petani yang tinggal di sebuah wilayah yang untungnya masih subur buat nanam jagung. Di sana ia tinggal bersama kedua anaknya dan mertuanya. Kedua anaknya bernama Tom dan Merv, sementara mertuanya bernama Donald. Istrinya kemana bang? Udah wafat bre. Suatu hari, Cooper mengajak keluarganya untuk menonton pertandingan bisbol. Tapi pas lagi asik-asik tanding, malah datang badai pasir, sehingga semua aktivitas di sana jadi amburadul. Cooper pun memilih untuk pulang. Di hari berikutnya, Cooper dan Merv pergi ngabuburit. Saat mereka sampai di sebuah hutan, Cooper menemukan sebuah fasilitas misterius. Karena penasaran, Cooper pun turun dan berusaha membobol tempat itu. Tapi ternyata, tempat itu ada penunggunya. Mereka berdua pun ditangkap dan dibawa ke dalam. Singkatnya, Cooper pun terbangun dari pingsannya. Di depannya sudah ada sebuah robot bernama TARS yang sedang menginterogasinya. Tapi di sini, Cooper terus menanyakan tentang Merv. Dan bukannya dijawab, nih robot malah terus menginterogasi Cooper. Nih robot gak pengertian amat. Di sela-sela interogasi, datang seorang wanita bernama Brand yang mengajak Cooper ke suatu ruangan. Dan di ruangan itu, ia bertemu dengan beberapa orang penting yang padahal gak penting-penting amat. Oh iya, ada Merv juga di situ. Orang-orang itu dipimpin oleh seorang ahli fisika bernama Profesor Brand, yang merupakan ayah dari Brand. Kok bisa-bisanya anak sama bapak namanya sama? Naruto jadi curiga kalau mereka ini sama-sama suka minum susu naga. Sebuah kebetulan yang sangat kebetulan sekali. Profesor Brand bersama anak-anak buahnya sedang melakukan penelitian untuk mencari planet yang layak huni. Di bawah bendera NASA, mereka sudah memiliki 3 kandidat planet pengganti bumi, yang masing-masing planet sudah dikirimi astronot-astronot terbaik mereka. Di sini, Profesor Brand meminta Cooper untuk menjadi astronot sekaligus pilot selanjutnya, yang akan menjelajahi galaksi demi bisa menemukan planet mana yang cocok untuk dihuni. Bukan tanpa alasan, sebenarnya Cooper sendiri merupakan mantan pilot NASA. Keesokan harinya, Cooper pun berangkat ke luar angkasa. Merv yang gak rela bapaknya pergi berusaha untuk mengejar, tapi ia ditahan oleh Donald dan diminta untuk ikhlas. Lagian si Cooper kan udah meluncur, ya kali mau dikejar. Cooper tidak berangkat sendiri, ia ditemani oleh Brand dan 2 astronot lainnya yang bernama Doyle dan Romilly. Mereka berempat berangkat menggunakan kapal angkasa bernama Endurance. Lah? Oh iya, Naruto lupa kasih tahu kalau udah robot ini juga ikut. Kita semua tahu kalau yang ini namanya TARS. Nah, kalau yang satunya namanya adalah Cash. Ini robot bre, bukan duit. Setelah mengudara selama beberapa hari, atau berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun, nggak peduli, yang pasti mereka sudah mengorbit di salah satu planet tujuan mereka, yang mereka namai planet Miller. Cooper, Brand, Doyle, dan Cash berangkat ke planet Miller, sementara si Romilly sama TARS tetap nungguin di Endurance. Pas mereka mencapai permukaan planet, coba ada air di seluruh penjuru planet. Gila kali. Pas yang lain milih buat jalan-jalan, si Cooper ini lebih milih buat nungguin di pesawat. Takut kebasahan katanya. Tiba-tiba muncul sebuah tsunami yang mega besar sekaligus raksasa segede gaban. Apaan sih lu? Ngawur. Sayangnya pesawat mereka harus tersapu oleh gelombang. Dan yang lebih sayangnya lagi, Doyle gak selamat. Untung gue diem di pesawat, Cooper bilek. Untungnya mereka masih bisa terbang sebelum tsunami yang mega besar itu, hehehe. Nah, gitu dong, to the point aja. Mereka bisa balik ke Endurance. Lanjut, mereka pergi ke planet selanjutnya yang dinamai planet Man. Kalau dilihat, ini planet itu hampir seluruh permukaannya tanah es ya.
Kutub versi galaksi lain. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka menemukan sebuah tenda yang ditinggali oleh seorang astronot bernama Man. Untuk mengenal planet lebih dekat, Man mengajak Cooper untuk jalan-jalan. Tapi pas mereka sampai di sebuah lubang, Man malah ngedorong Cooper sampai keduanya jatuh. Rupanya, Man ingin menjebak Cooper dan yang lainnya supaya ia bisa pulang sendiri. Parah banget. Cooper yang sekarat meminta Brand untuk menjemputnya. Sementara Romilly yang berada di tenda harus tewas akibat perangkap dari Man. Man pun membawa pesawat terbang mereka pergi ke Endurance. Tanpa pikir panjang, Cooper langsung mengejar Man sampai ke Endurance. Sesampainya di depan Endurance, Man berusaha masuk, tapi sayangnya Man pun harus meninggoy. Tidak mau Endurance jatuh ke planet, Cooper berusaha menggabungkan pesawat mereka dengan pintu masuk yang lain. Untungnya, Endurance masih berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk pergi ke planet selanjutnya, mereka harus melewati samping lubang hitam atau yang disebut sebagai Gargantua. Untuk melakukannya, mereka akan menggunakan pesawat-pesawat yang menempel di Endurance sebagai pendorong. Setelah mereka melewati Gargantua, satu persatu pesawat harus melepaskan diri supaya tidak ada beban. Tars dan Cooper lah yang harus membeberkan diri di sedot Gargantua, sementara Brand dan Cass akan pergi ke planet selanjutnya. Di dalam lubang hitam, pesawat Cooper hampir hancur, dan ia pun cepat-cepat keluar dari sana. Dan akhirnya, dia pun pingsan di dalam lubang hitam itu. Untungnya, Cooper masih bisa selamat. Kali ini, ia sedang berada di sebuah rumah sakit di stasiun Cooper yang bentuknya tuh lebih mirip bagian dalam kroket ya. Sementara di planet lain bernama Edmonds, ternyata Brand dan Cass masih hidup. Dan kali ini, mereka berdua sedang bersiap-siap untuk hibernasi alias tidur panjang. Selesai. Oke bre, itu dia alur cerita dari film Interstellar. Jika kalian suka dengan video channel ini, silahkan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.